Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini setupnya sedikit berubah karena ini kebetulan lagi luar kota dan kita bikin konten yang seadanya aja. Dan semoga tetap informatif dan bisa membantu kalian ya buat perjalanan Gold minggu depan. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatiin sepanjang minggu kemarin kita punya pandangan Gold akan turun ya. Tapi di hari Kamis, nggak, hari Jumat gue bikin hari Kamis hari Jumat ya, sampai lupa lagi. Pokoknya gue bikin skenario ada potensi goldnya malah ke atas, dan bener aja dia ke atas ya. Kamis berarti tetap Kamis itu dimana dia harus timing target weekly, tapi dia malah jebol ke atas karena data PPI-nya yang bikin itu melesat ke atas gitu. Sebenarnya kalau gue pribadi ngelihat, nggak tahu ya, somehow gue nggak mencatatkan datanya, tapi kalau berdasarkan pengamatan gue, kalau CPI-nya negatif, misalnya contoh, CPI-nya dia turun, biasa PPI-nya suka berkebalikan, begitu hasil reaksi di marketnya. Makanya gue ngerasa kayaknya bakal naik ya. Tapi toh memang gue belakang ini juga lagi nggak banyak trade, jadi cuman bikin analisa simple terus tinggal dan ya ngelihat aja reaksi marketnya seperti apa sih, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau memperhatikan ya, coba aja ngelihat beberapa reaksi kalau CPI dan PPI biasa korelasinya gimana gitu, apakah lebih banyak sejalannya atau malah enggaknya gitu. Oke, jadi langsung kita masuk ke chart. Kalau dari analisa sebelumnya minggu lalu kita ngelihat ini point of view di sini ya, nih point of view di sini kan gue bilang ini masih dalam skala range yang luar biasa besar goldnya, dan kita perhatikan akhirnya candle mingguan ya pecah lanjut ke atas. Sebenarnya nggak heran karena kita ngelihat struktur yang dibentuk di sini ya sebenarnya masih bullish ya. Oke, dengan kalau kita lihat inducement weekly-nya ada di sini 2276 gitu. Ini bawa temen di sini. Tunggu, inducement-nya ada di sini ya. Harusnya di sini ya. 2365 apa di sini? 2470. 2470. Ini inducement week-nya. Nah, ini inducement-nya. Inducement. Tapi toh nggak dikunjungi ya, karena di sini kuat nih, gitu. Sikatnya naik lagi ke atas, gitu. Terus saja. Oke. Dari sisi week, jadi kita ngelihat strong bullish untuk weekly ya. Even di hari Jumatnya pun, dia tetap naik lagi ya. Jadi dari sini kita ngelihat pandangan kita, ya gold masih akan naik dulu ke atas. Kira-kira sejauh apa kalau misalnya kita coba untuk tarik dari sini ke sini, 1618 udah kena, next year ada sini 2716 ya, di Fibo 2618 ya gitu, kira-kira jauh itu. Tapi kalau kita turun ke daily-nya ya, turun di daily ini juga menjadi area yang nyata ya. Nah, kita perhatiin kemarin di grup ada yang nanya, kalau misalnya resisten dan support itu terus menerus di hit, yang mana ini tergambar dari sini ya. Ini kan coba ditembus, gagal, tembus bawah, gagal juga, mencoba untuk tembus atas lagi, gagal lagi, patulnya ke bawah 1 2 3, kemudian dia tembus 1 2, gagal, dicek lagi ke atas, segala macam. Jadi mana yang sebenarnya kuat? Yang atas kuat, yang bawah juga kuat. Tinggal masalahnya semakin sering resisten atau support di retest, makin lama dia makin lemah gitu. Tapi kalau kita ngelihat kecenderungannya pasca dia pas di sini satu, dia lebih sering ke atas ya. Dia cenderung bayarnya gede sekali di sini, dia nggak ke bawah lagi, lanjut ke atas lagi, sekali lagi dites, oke jebol kayak gitu. Ini lebih banyak retestnya, makanya kemungkinan jebolnya besar gitu. Dan di sini kita ngelihat ini strong dengan candlenya momentum, artinya bukan fake out. Apalagi yang terjadi di daily ya. Kuat banget ini hari Kamis nih. Jeder ke atas. Nah, sayangnya dia nggak retest ke sini di 2526. Ini area yang oke sebenarnya buat kita entry buy. Berarti tunggu aja. Kalau misalnya dengan sekarang dia kan ini menyisakan fair value gap nih di candle di sini. Artinya kita bisa expect area demand daily yang di sini bisa menjadi area good untuk buy nih gitu. Mana ini? Salah. Nah, ini area good untuk kita pantau.
area buy kita. Oke, tapi nggak tahu dikasih atau enggak ya, karena lumayan jauh ya, 2528 sampai 2500. Itu sekitar 1000 pip lagi nih. Jauhnya, ini udah 700 pip soal jauh jalannya nih. Dan kalau misalnya kita nanti mengacu kepada area entry kita, ini kan candle weekly, maka kita bisa nanti plottingin, ini adalah HB weekly kita, dan ini adalah LB weekly kita. Which, kalau misalnya kita ngeliat dari range area ini sebenarnya masuk ke dalam area busurnya weekly ya. Karena kalau kita coba tarik dari sini ke sini, ya 50% 2535, kemudian ini pasti masuk area bawah nih, area 60-an persen gitu ya, which is ini udah masuk area premium. Jadi untuk kalau kita mau setup buy, tunggu harga masuk ke area di sini untuk kita ngelihat apakah ada reaksi untuk kita setup buy-nya. Which kalau pandangan gue masih mungkin banget, karena kalau kita beli di sini ya artinya kita spekulasi dia untuk lanjut ke atas lagi, tapi kalau kita beli di sini resiko kita akan lebih kecil gitu. Nah, ini di daily akan di sini masih ini good area demand untuk buy, maka ini area yang 2526 ini bisa kita extend ke sini untuk nanti kita pantau lagi. Dan kalau misalnya kita tarik dari sini ya, dari sini ke sini, anggaplah ini kita anggap, nah ini kan masuk area oke ya. Tadi cocok dengan posisi tadi nih, 2528, 2514, udah 50 dan 618 ya. Jadi udah masuk area premium discount. Oke, PDA gitu. Oke, untuk H4-nya kita ngelihat ini pun area kuat ya. Di sini kemarin ada setup. Ini hapus dulu. Kemarin ada setup H1, CB1 tapi udah gagal. Kemudian di sini sekarang kita ngelihat ini ada area rejection, kita tarik ke sini. Nah, makanya ini cocok nih areanya. Sekarang dia udah hampir kena 1618, mungkin kita tungguin kalau terjadi di sini ada rejection di sini. Ini masuk ke sini. Nah, kalau terbentuk gini, oke kita lihat dia turun ke bawah, mungkin lanjut ke atas lagi. Toh kalau misalnya kita perhatikan dengan posisi wick sekarang yang hukum jikanya up ya, maka area tersebut menjadi area oke gitu. Atau nanti kita bisa tunggu kalau misalnya kita nggak seoptimis itu bahwa harga akan turun lagi ke sampai 2517, maka kita bisa lihat nanti area pivot weekly ada di mana. Oke, jadi kalau misalnya secara weekly sih kira-kira seperti itu, tetap areanya bullish, maka kita akan, kalau saya akan fokus cari buy kalau mau trading ya. Tapi minggu depan apakah saya trading? Lihat dulu deh karena masih belum sempat untuk menganalisa secara lebih dalam lagi, dan lagi sibuk sama kegiatan di luar trading gitu. Kalau kita perhatiin, kita lihat deh sekarang pivot weekly kita ya. Pivot weekly kita tuh ada di area di sini. Nih, area 2545 ya. S1 weekly agak di bawah 2503. Tadi kalau kita point out area tadi 2517 ya. Maka dia ada di sekitar sini 2518 nih. Jadi dia ada antara pivot weekly dan S1 weekly gitu. Dengan posisinya sekarang kalau kita perhatiin di timingnya bulan saat ini tuh udah udah masuk ke minggu ketiga ya. Minggu ketiga udah mau transisi nih. Ditambah kalau kita perhatikan di kalender mingguan kita, hari malam, Rabu malam, Kamis subuh ya, akan ada FOMC meeting, interest rate decision. Maka di sini sebenarnya the Fed akan mengumumkan kira-kira apa yang akan terjadi, berapa besar suku bunga yang akan dipotong. Dengan acuan seperti ini, pastinya akan memberikan reaksi yang besar di market, karena ini adalah pertama kalinya the Fed mengambil keputusan untuk memotong suku bunga setelah sebelumnya ditahan. Kalau kita benchmarking ke beberapa negara tetangga, Bank of Europe udah melakukan pemotongan suku bunga lebih awal, ya kan. Dari sisi Kanada udah juga, Australia udah juga, Jepang juga udah, di UK juga udah, tinggal US aja yang belum. Maka hari Rabu subuh ini akan jadi momen yang menarik ya untuk bagaimana kita ngelihat reaksi market. Kalau ngelihat sekarang ini, market pasti antisipasi untuk positif. Karena apa? Inilah dengan suku bunga yang dipotong, maka
USD tidak lagi menarik dari point of view investor, maka probably akan banyak USD yang dilepas. Itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini 2.600, kalau kita lihat acuannya, ini udah di depan mata ya. Karena R1 weekly kita ada di 2604, 2605, tergantung nanti Senin akan terjadi gap up atau gap down gitu. Tapi kita lihat pivot weekly kita ada 2545. Jadi kalau sekarang dari posisi 2578 ini kita bisa ngelihat sekitar 300 pip ke bawah untuk pivot weekly yang bisa aja ini dikunjungi ya untuk timingnya gitu. Kemudian untuk daily sendiri kita perhatikan daily ini juga strong bullish dengan posisi candlenya dia ada strong rejection di atas ini ya 2586 ya, turun 100 pip. Point of view saya dengan posisi ini kita perhatikan HB weekly dan HB daily itu berdekatan ya. Jadi ini bisa menjadi kode yang ini nggak jauh, jaraknya 100 pip only. Pivot daily-nya ada di 2571, sedangkan S1 daily-nya 2557. Ini lumayan sekitar 200-an pip. Tapi ketika kita melihat ini strong begini, maka nanti kita perhatikan apakah HB weekly ini akan diselesaikan cepat di awal dan kemudian ada tanda-tanda untuk putar balik atau tidak. Atau seperti minggu-minggu lalu, Seninnya karena Kamis Jumatnya udah rally kenceng dan hari Kamis kemarin ada LDR, maka bisa jadi Seninnya ini santai, slow, kemudian dia berujung merah, tutup merah ya, kayak minggu lalu itu kan gitu. Mana Senin minggu lalu, Nah, Seninnya ini tutupnya merah nih, ya kan. Dia main-main terus kemudian tutup merah. Tuh, ini juga sama. Dia main-main, terus dia bisa jadi dia santai, mungkin dia nggak break atas bawah, bisa jadi hanya kumpul di tengah-tengah aja, tapi posisinya mendukung untuk ke arah pivot weekly. Bisa jadi gitu. Maka itu kalau mau ke buy pun santai dulu, tunggu di areanya. Kalau mau scalping ya tetap aja boleh sih, itu nggak masalah. Anyhow, mau buy mau sell tetap saja semua tangan kalian selama kalian punya pandangan dan trading plan-nya. Kalau bisa batasi, itu fine-fine aja. Pivot daily ada di 2571, S1-nya di 2557. Oke? Itu yang menjadi pandangan kita untuk minggu depan dan Senin gitu. Jadi untuk key points-nya minggu depan itu akan di FOMC interest rate decision. Ya probably kalau misalnya gua sanggup kita live bareng seperti biasa FOMC interest rate decision. Kalau enggak ya kita nikmatin hasil pagi-pagi aja kalau yang nggak mau nonton. Oke? Segitu aja untuk pandangan kita untuk minggu ini. Buat kalian yang pengen nonton podcast di sini, kalian bisa tonton karena hopefully mindset kayak begini yang bisa membantu kalian supaya nggak terjebak dalam tawaran-tawaran atau godaan-godaan ya. Konten-konten yang semakin menyesatkan yang membuat katanya, yuk cepet kaya. Realitanya enggak. Dan di podcast ini gue bagikan pengalaman dan pandangan gue yang mungkin bisa membantu kalian. Kalau misalnya ada pandangan lain juga silakan komentar aja di kolom komen. Dan juga untuk pengen belajar Kuptah ada di sini. Kalian bisa mampir membershipnya, join di sini. Kalian tinggal pilih yang eksklusif member level 2. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan share. Dan juga pandangan kalian share di kolom komen. Kira-kira minggu depan goldnya mau kemana? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!